Halo dulur, jumpa lagi dengan saya, si tukang cat abal-abal pinggir jalan. Kali ini saya akan memperlihatkan proses pengecatan atau tambal sulam khususnya untuk warna hitam ya. Untuk ini saya medianya pakai Honda Mobilio warna hitam ya. Sebelumnya satu panel ini kita amplas halus ya, dengan ukuran amplas 2000 sampai warnanya menjadi glossy dan sudah kita cuci dengan air sabun ya. Tahap pengamlasan ini sangat penting ya, agar cat dan clear coat menempel sempurna dan tidak mengelupas dalam jangka panjangnya. Untuk cat dasarnya kita cukup mengecat di lapisan epoksi saja ya, gak usah satu panel kita timpa cat dasar ya. Jadi cukup bagian yang kita tembus saja kita beri warna cat dasar. Sebelum masuk ke cat inti, cat dasar kita amplas terlebih dahulu ya, dengan ukuran 400 dan kita bilas dengan ukuran 2000 agar menghasilkan permukaan halus dan bekas amplasan tidak terlihat saat tahap clear coat nanti. Nah, dan ini merupakan proses pengecatan cat inti ya. Satu panel ini saya cat full satu inti ya, secara merata. Untuk spray gunya ini saya pakai tipe F75 produk dari Wipro. Sebetulnya mengecat itu bisa dikatakan cukuplah mudah ya. Ya, kita hanya butuh kesabaran dan ketelatenan ya, serta pengetahuan bahan yang digunakan. Bila ingin menghasilkan pengecatan yang glossy dan warna cat tidak gampang pudar, sebaiknya gunakan tipe cat PU ya, cat bakar. Dan sementara untuk clear coatnya juga pakai cat bakar dan tinternya juga. Untuk thinner atau thinner sebagai campuran cat inti ini saya pakai thinner super ya. Dari Alpha saya pakai thinner super. Kalau pakai thinner PU gimana mas kalau tahap cat? Sebetulnya tidak begitu masalah ya, hanya saja terkadang cat tidak kuat atau ngangkat saat kita timpa clear coat nanti. Jadi intinya untuk campuran thinner cat inti kita gunakan thinner super ya. Untuk proses pengecatan ini kita lakukan sampai merata di seluruh bagiannya. Bisa diaplikasikan 3 sampai 4 lapis ya. Jika terlalu tebal, cat cenderung menumpuk dan cat nanti terlihat terlihat tebal. Jadi jangan terlalu tebal ya, cukup 3 atau 4 lapis saja.
Nah, dan ini merupakan tahap clear coat ya, tahap memberi lapisan vernis ya. Untuk spray gunya ini saya pakai ukuran yang lebih besar ya, pakai tipe F100 dari Vibro juga. Untuk clear thinner untuk clear coatnya ini saya pakai produk dari Siken, dan tinnernya juga pakai thinner PU dari Siken ya. Proses clear coat juga diaplikasikan secara tipis-tipis ya, dan merata, jangan langsung tebal, nanti vernis justru cenderung menumpuk dan berakibat meleleh. Untuk perbandingan thinner dan clear juga perlu diperhatikan ya. Bila terlalu kental, cat cenderung bertekstur kulit jeruk ya, dan sebaliknya jika terlalu encer, cat cenderung kurang mengkilap atau glosinya kurang maksimal. Jadi perbandingannya perlu disesuaikan. Tapi seperti halnya dengan mengecat, proses vernis saya aplikasikan sebanyak 3 lapis ya. Kunci menghasilkan vernis yang mengkilap adalah dengan menekan pada tahap ketiga dan kedua itu spray gun ditekan agak kencang dengan jarak 10 cm agar clear coat terlihat lebih glossy. Jika jaraknya terlalu lebar, justru cenderung kusam dan terlihat lebih kasar ya, atau tidak bisa glossy jika dilihat. Ini kita bisa lihat ya, tekanan spray gun saya lebih kencang dan jaraknya saya perbesar agar menghasilkan permukaan yang rata. Dan kita aplikasikan secara kencang dengan kemantapan ya. Terkadang bila dilakukan secara ragu-ragu, pengecatan cenderung menghasilkan repair yang kurang maksimal ya, atau cenderung kusam dan beberapa clear coat justru meleleh. Jadi kita hanya cukup yakin saja cat kita pasti akan mengkilap. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya. Next akan kami bagikan tips pengecatan lain yang bisa Anda pelajari sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.